Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dalil di dalam surat apa Bu? Al-A'raf. Betul ya? Araf Al-A'raf. 96. Walau anna ahlal qura. Ayat 96 kan? Sekiranya penduduk negeri-negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, ya, Pada Allah. la fatahna alaihim, maka sungguh kami Allah akan bukakan untuk mereka barokatin, keberkahan-keberkahan, Masya Allah. Kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat. Dari mana? Minas samai wal ardi. Dari langit dan dari bumi. Masya Allah. Yang pertama, ya. Dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, Masya Allah. Yang kedua, di mana Bu? Di surat At-Tolaq, ya. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari masalahnya. Lalu wa yarzuquhu, dan bahkan memberikan kepadanya rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka-sangka, ya. Jadi ini yang kedua, yaitu apa? Diberikan jalan keluar, diberikan jalan keluar dari masalahnya, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga itu eh, di dalam surat Nuh, ya. Ini mungkin belum disampaikan ya sama Ustaz Rahma ya. Ya. Yang ketiga apa? Manfaat yang disebut di surat Nuh ayat yang ke-10. Ayo, bisa dibuka Ibu? Surat Nuh, surat yang ke-71. Ya. Mulai ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Masya Allah. Sudah jumpa? Ada Abang Abdullah? Bisa dibaca Bang? Surat Nuh, ya, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Ayat Surah 13. Fakultu astaghfiru. Sudah jumpa semuanya? Halaman 570 di Al-Qur'annya. Ayat yang ke-10 sampai 12. Ya, silakan Bang Abdullah. Tapi Afwan Ustaz, ini Al-Qur'annya nggak ada terjemahnya. Eh, nggak apa-apa, Abdullah bacain aja, baca ayatnya, ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Oke, cukup ya. Mungkin bisa dibaca Bu Gayatri, maknanya Bu? Terjemahannya Bu. Coba perhatikan. Maka aku berkata kepada mereka, Silakan Ibu Gayatri, suaranya Bu, suaranya. Maaf, maaf. Em, maka aku katakan kepada mereka,
Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ayat 11. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ayat 12. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Oke, cukup kan? Masya Allah. Eh, apa kata Allah, Pak, Ibu? Ini kan ceritanya ini, Bu. Allah kirimkan ya untuk mendakwai kaumnya yang sedang syirik kepada Allah, subhanallah. Buat apa? Buat hanya meminta, berdoa, takut, mengharap hanya kepada Allah. Begitu. Karena kesyirikan adalah dosa, adalah keburukan. Nah, makanya apa? Disuruh istighfar. Ayat yang ke-10. Fakultu astaghfiru rabbakum. Maka aku Musa berkata, istaghfiru rabbakum. Istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Tuhan Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kalian. Kan? Innahu kana ghaffara. Karena sungguh dia itu maha pengampun. Iya. Walaupun dosa syirik yang sangat besar, tapi kalau orang istighfar, bertobat Allah ampunkan. Ah, Ibu, lalu lihat yang berikutnya. Apa disebutkan? Eh, Surga? Bukan. Disebutkan manfaat dunia. Kalau dia itu bertakwa kepada Allah dan beristighfar. Satu, yursilis samaa. Allah akan mengirimkan air dari hujan. Alaikum midroro, untuk kalian yang midroro, yang deras. Masya Allah. Kan? Turun hujan yang deras dari langit. Ini jelas buat apa? Buat kehidupan kalian. Buat minum kalian, buat mandi kalian, bersih-bersih kalian, tumbuhan kalian, hewan ternak kalian. Masya Allah. Yang kedua, wa yumdidukum. Allah akan melapangkan untuk kalian. Dua itu, bi amwal, dengan mal, dengan amwal, dengan harta, wabanin, dan anak-anak. Masya Allah. Artinya bisa memperbanyak anak-anak kalian, bisa memperbanyak harta kalian. Kan Bu? Bayangkan Ibu. Jadi kalau ada orang ingin punya bisnisnya bagus, ingin punya anak, ya apa? Takwa kepada Allah. Banyak-banyak istighfar diantaranya. Nah, ini amal soleh. Apalagi Bu? Yang keempat, wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian jannat, kebun-kebun, bisnis-bisnis, perusahaan-perusahaan. Kan gitu. Masya Allah. Wa yaj'al lakum anhara. Demikian pula akan menjadikan untuk kalian sungai-sungainya. Kalau punya kebun, ya. Kalau punya sawah, biar subur, perlu irigasi, perlu air. Ah, ini luar biasa. Allah siapkan di situ ada anhara, sungai-sungainya. Sehingga membuat ya, kebunnya itu terus ya bisa menumbuhkan, tumbuh-tumbuhan dan memberikan manfaat kepada mereka. Masya Allah. Ya. Lihat ini Bu. Nah, jadi Masya Allah Bu, itu orang bertakwa, beriman, beramal soleh bukan cuma sekedar manfaat di akhirat. Tapi sampai-sampai Nabi itu kalau berdakwah, ingatkan kaumnya, kalau kamu itu banyak ibadah, banyak sholatnya, banyak berbuat kebaikannya, insya Allah manfaat dunia pun akan kalian dapatkan. Oke, Bu? Nah, ini di antara dalilnya. Apalagi Ibu? Masih banyak ini. Nah, di antara juga Allah sebutkan di surat An-Nahl. Nah, ini luar biasa juga nih. Surat An-Nahl, ya. Surat yang ke-16. Ayat yang ke-97. Nah, coba dibuka. Ya. Ini manfaat ketakwaan di dunia ini. Bisa dibaca Pak Adib?
Surat An-Nahl, surat ke-16, ayat yang ke-97, halaman 278. Suaranya Ayat berapa? ayat ke-97, Ibu Kurjati. 97. Ya, coba lihat semuanya yang sudah pernah belajar terjemah Quran, diperhatikan ini. Insya Allah gampang diterjemahkan ini. Sudah semua jumpa Bapak Ibu? Sudah semuanya? Ah, coba dibaca, udah ketemu Ibu Yati? Gimana Ustadz? Ustadz? Sudah ketemu ayatnya? Sudah 96 ya Ustadz ya. Ya, wa man amila. Silakan Ibu dibaca dan diterjemahkan. Ma'indakum ya Ustadz. Enggak, bukan. Man amila. Oh, An-Nahl. ma'indakum. An-Nahl surat 97 ya. ke-16, Ya. 97. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatat thayyibah walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, silakan Bu, maknanya Bu. Ya, Maknanya, nah, artinya. maknanya belum Coba. belum Man itu amila solihan. Barang orang siapa yang yang beramal beramal soleh soleh. Barang siapa yang beramal soleh. Ya. Min di zakarin ahsani dari laki-laki. Wa unsa au unsa atau perempuan. Oke Bu. Jadi siapa sih yang beramal soleh itu? Mau dia laki-laki ataukah dia perempuan. Ya. Wa huwa mu'min. Dan dia pun itu beriman kepada Allah. Bu. Mentauhidkan Allah. Tidak syirik kepada Allah. Itu mukmin, Bu. Ya. Suka berinfak. Ya, tapi apa? Tapi dia tauhid kepada Allah. Ya, kalau ada orang suka berinfak, tapi dia kafir, dia ateis, nah, itu nggak masuk itu. Nggak masuk. Dia suka bantu orang lain, tapi dia nggak percaya kepada Allah. Dia nggak percaya akan adanya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Itu nggak masuk. Syaratnya apa? Wahuwa mu'min. Harus dalam kondisi dia itu mukmin, beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari kiamat. Nah, apa hasilnya? Nah, ini dia. Falanuhyiyannahu. Maka sungguh kami Allah akan memberikan kehidupan kepadanya. Bayangkan ini. Ini kalau pernah belajar Al-Quran, terjemah Al-Quran ada dua penguat tuh. Fala adalah itu sungguh. Ada nuhyanna, ada na. Artinya gitu, sungguh. Artinya apa? Maka sungguh benar-benar kami Allah akan memberikan kehidupan kepadanya. Buat hidupnya ibu. Ya. Bukan sekedar hidup jadi manusia, tapi apa? Hidup yang hayatan toyibah. Masya Allah. Hidup yang toyib, yang baik. Masya Allah. Yang nyaman, yang sejahtera, yang penuh kenikmatan. Masya Allah. Jadi bisa menikmati kehidupan itu. Ya. Bisa menikmati kehidupan. Kenapa? Karena dia tahu ya. Bagaimana mensikapi kehidupan ketika datang kepadanya. Ya. Ketika ada hartanya, dia tahu bagaimana sikap hartanya. Ketika dia zohirnya itu kurang hartanya, dia tahu bagaimana mensikapi ketika hartanya kurang. Nah, itu. Ketika sehat, dia tahu bagaimana mensikapi kesehatan ketika datang kepadanya. Dan dia pun tahu bagaimana mensikapi sakit ketika datang kepadanya. Ya, bagaimana Bu? Dengan beramal soleh. Kenikmatan disyukuri, ya, ujian disabari. Kan gitu kira-kira.
Kan itu panduannya tuh. Ya. Itu amal soleh ibu. Amal soleh. Hasilnya kata Allah, falanuhyiyannahu. Sungguh kami Allah benar-benar akan memberikan kehidupan kepadanya. Hayatan thayyibah. Dengan kehidupan yang baik. Allah. Terus sampai Allah mengirimkan kematian kepadanya. Dalam kondisi mendapatkan hayatan thayyibah. Masya Allah. Nah, ini gak ada ruginya bisa lihat. Nah, itu di dunia. Nanti di akhirat, wala najziyannahum. Dan sungguh benar-benar kami pun akan memberikan balasan kepada mereka. Ajrahum dengan pahala untuk mereka, ya. Bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik, lebih bagus, ya, daripada apa yang mereka dulu kerjakan waktu di dunia. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ya. Ini seharusnya luar biasa, ya. Memberikan dorongan sangat kuat kepada kita untuk semangat bertakwa kepada Allah. Dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Dengan iman dan amal soleh. Dan itu berawal dari usaha kita untuk mau belajar Al-Quran. Ya. Agar semakin bagus cara baca Al-Quran kita di tahsin. Agar Al-Quran bertengger dalam hati kita, dihafalkan. Agar Al-Quran bisa kita fahami, bisa kita tadaburi, ya, dengan begitu bagi. Lalu kemudian berbuah pengamalan akan padanya. Akan Al-Quran ini. Wah, luar biasa. Luar biasa, Masya Allah, ya. Bisa menikmati kehidupan dunia ini. Termasuk kalau punya pasangan hidup. Kan Ibu Sudar nih. Itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Tapi, kapan? Kapan itu adalah sebuah kenikmatan? Ketika pasangannya itu, suaminya, istrinya itu, ada pasangan yang soleh. Yang suka beriman, yang beriman dan beramal soleh. Ya, gitu sekalian. Nah, maka Nabi pernah menyebutkan, ad-dunya khairu, uh, ad-dunya mata. Ya. Ad-dunya itu apa? Mata adalah kenikmatan. Ad-dunya adalah mataun, kenikmatan. Lalu kata Nabi, wa khairu mata'id dunya. Nah dia, wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik kenikmatan dunia. Apa Ibu? Apakah makanan? Apakah kue? Apakah rumah tempat kita bernaung? Apakah anak yang banyak? Ya. Apa rumah yang mewah? Bukan itu Nabi bilang. Apa kata Nabi, Bu? Kata Nabi, almar'atu solihah. Ah, almar'ah, wanita, perempuan yang soleha. Yang soleh. Yang suka beramal soleh. Masya Allah. Itu sama, ya. Siapa? Kalau bagi perempuan, ya, ar-rajul as-soleh. Kan gitu kan? Ar-rajul, laki-laki yang soleh. Masya Allah. Laki-laki yang soleh. Punya suami yang soleh, punya anak yang soleh, punya cucu yang soleh, ya, punya teman yang soleh. Masya Allah. Ya, Nanti kalau besar-besar nih ayah. Masya Allah. Kalau besar Luar nanti. biasa, ya. Kalau kita ini Bu sekalian, selalu bersama dengan orang-orang yang soleh, akan bisa mendapatkan banyak kenikmatan, ya, banyak kenikmatan. Makanya sekalian, mengapa kita ini serius, ya, serius ini menyiapkan program kait ini, ya, ada program terjemah Quran sekejap, buat benar-benar bisa mengantarkan semua kita menjadi IT, insan takwa. Ya, semakin banyak yang IT, yang menjadi insan bertakwa, maka terbantu masyarakat yang Islami juga. Masyarakat yang insya Allah kami bisa mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke Bu, ya, nah, ini beberapa, ya, beberapa manfaat yang luar biasa daripada ketakwaan di dunia. Oke, bisa Bu, ya, kita tangkap, ya. Satu, ada 4 dalilnya itu, ya. 4 dalilnya, yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
Bisa Bu ditangkap ya? Ini semuanya. Nah, sekarang kita mau sambung Ibu ya, materi. Apa lagi itu? Itu kan tadi ya, manfaatnya di mana? Di dunia yang dipercepat. Eh, ada yang kedua lagi, yaitu manfaat ketakwaan di akhirat. Nah, di akhirat. Ada dunia yang merupakan awal daripada kehidupan, yang nanti akan stop dengan kematian. Tapi di sana ada al-hayatul akhirah. Kehidupan yang akhir. Kehidupan yang akhirat. Al-hayatul akhirah. Ada kehidupan akhirat. Ya. Tapi di sana ada surga, ada neraka. Ya. Ada surga, ada neraka itu. Ya. Maka dengan ketakwaan akan bisa memberikan kepada orang yang bertakwa itu manfaat di akhirat berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah manfaat ketakwaan di akhirat, yaitu akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dalam bahasa Arab jannah, 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 jannah. Nah, ini jannah Bu, itu bahkan sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, sudah jadi bahasa Indonesia jannah itu. Ya, surga. Masya Allah. Di mana? Di akhirat nanti sesudah mati. Tetapi surga ini, Ibu, Allah berikan buat siapa? Buat orang-orang yang waktu di dunia itu dia beramal, beriman dan beramal soleh. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Beberapa dalil yang disebutkan tentang iman dan amal soleh akan memberikan kepada kita manfaat nanti di akhirat, yaitu manfaat surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Ini seperti disebutkan sebelumnya ya. Ya, kita ulangi lagi. Manfaat ketakwaan dengan iman dan amal soleh. Ya, silakan dibuka Bapak dan Ibu sekalian. وبشر الذين آمنوا Ya, Al-Baqarah ayat yang ke-25. Ibu Nevia bisa baca? A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min Panjang Bu, jannatin panjang. jannatin min jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samarot rizqan qalu hadzal ladzi rusikna min qabl wa utubihi mutasyabiha Wa utu begitu panjang Bu, pendek. wa Wa utu. utubihi mutasyabiha walahum fiha aswajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Nanti panjangnya azwajun panjang, azwajun dua As- harokat. Aswajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Oke, coba Bu diterjemahkan. Sudah Wa berapa banyak Ibu? basiril lazina amanu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, annalahum jannatin tajri, bahwa bagi mereka surga yang di bawahnya minta tihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kulama, setiap kali, rusik rusiku minha, mereka diberikan rezeki di dalamnya, min samarotit, dari buah-buahan, dari rezeki buah-buahan. Kolu, mereka berkata, haza, ini lazi rusikna, ini adalah rezeki yang kami berikan, yang kami terima min kobel, seperti sebelumnya. Wa utu bihi mutasyabiha,
Dan ini seperti mutasyabihah Yang serupa. yang serupa. Dan mereka diberikan yang serupa. Dan mereka diberikan yang serupa. Walahum, dan bagi mereka fiha di dalamnya azwajun mutahharo, pasangan-pasangan yang disucikan. Wahum fiha kholidun, dan bagi mereka di dalamnya kekal di dalamnya. Masya Allah, Ibu. Detail banget ini, Bu. Coba kita perhatikan, Bu, awalnya. Bapak Ibu sekalian. Wabashir, dan berikanlah kabar gembira. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, kabar gembira, kabar gembira. Tapi tidak buat semua orang. Spesial. Buat siapa? Buat alladzina amanu wa aminu solihat. Orang-orang yang waktu di dunia mereka itu beriman dan beramal soleh. Beriman, yuk. Penuh keyakinan kepada Allah. Disebutkan dengan lisan, dia diamalkan dengan badannya. Iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada para malaikatnya. Ya, kan? Lalu kita beramal soleh. Sholat, membaca Al-Quran, berdakwah, membantu orang lain, membayar zakat, mengajar. Ya, macam-macam itu. Beramal soleh. Kapan? Waktu di dunia. Ya. Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh di dunia. Sungguh-sungguh penuh semangat. Wah, semangat belajar Al-Quran, semangat mengajar Al-Quran, semangat berinfak. Masya Allah. Saya sampai malam masih belajar, sampai malam masih mengajar. Ya, nggak rugi. Kenapa? Kata sampaikan kepada mereka bergembira. Anna lahum jannat. Bahwasanya lahum untuk mereka. Kan gitu kan, Bu? Lahum untuk mereka. Apa? Jannat. Ini dia plural ini. Ya. Jannah satu. Satu surga. Jannat. Surga-surga. Kebun-kebun. Masya Allah. Punya kebun-kebun di surga, Ibu. Ya. Kebun pisang, kebun anggur, kebun apel, apalagi macam-macam. Ya. Ini kebun tajri min tahti al-anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai, sehingga kebunnya itu terus tumbuh dengan begitu rindangnya, terus tumbuh dengan suburnya. Kebayang, Ibu, Ibu Sudarni punya punya rumah, ya. Oh, rumahnya 1 hektar luasnya itu. Gimana? Semuanya kiri kanan itu kebun. Masya Allah, ya. Semuanya ada. Mau apa? Apel, anggur, kurma, semuanya ada. Bayangkan, Ibu. Ada sungai lagi. Masya Allah, ya. Ya, saya ini baru pulang, Bu, dari tanah wakafnya Sekejap. Itu tanahnya di sekeliling itu ada perkebunan. Pas depannya itu adalah sungai yang mengalir depannya. Panjang sekali. Pas depannya itu adalah gunung-gunungnya. Masya Allah. Ya, bagaimana kalau di surga itu? Ini kata Allah, ya, akan punya, ya, rumah-rumah di surga, punya kebun-kebun yang mengalir dari bawahnya anhar, sungai-sungai. Kata Allah, kullama ruziku minha min thamarah. Setiap kali mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan dari surga tersebut. Dikasih apel, dikasih mangga, dikasih anggur. Ya. Mereka mengatakan, hadzalladzi ruziqna min qabl. Ini dulu yang pernah diberikan min qabl sebelumnya kepada kami waktu di dunia. Pernah makan anggur. Luar biasa izatnya. Ini baru dikasih, Bu. Ini nih anggur nih. Ini nih apel nih. Ini nih semangka ini. Ya. Waktu lihat Ibu, Bapak, dia bilang, hadzalladzi ruziqna min qabl. Ini dulu yang pernah diberikan kepada kami waktu kami di dunia. Kami sudah pernah merasakan lezatnya itu. Buah-buah tersebut. Wah, gembira sekali, Bu. Tapi Allah bilang apa, Bu? Wa utu bihi mutasyabiha. Mereka hanya diberikan yang serupa. Serupa bentuknya saja itu. Artinya lezatnya manisnya itu berkali-kali lipat buah di surga. Bagaimana itu, Bu, ya? Bagaimana itu ya lezatnya itu?
Di Indonesia sudah luar biasa enaknya itu. Ya, makan anggur, makan semangka, ya, atau semangka yang baru dingin-dingin. Saya tadi makan 4 potong semangka, Ibu. Saya baru pulang dari luar dari Jakarta, langsung acara ini baru sempat makan. Ya, baru buka puasa sedikit. eh, Tadi baru makan empat potong semangka, Ibu Gayatri. Ini dingin lagi. Waduh, luar biasa nikmatnya. Ya, bayangkan di surga. Wa utu bihi mutasyabiha. Mereka hanya diberikan yang serupa karena bahwa di surga luar biasa. Nah, ini satu, Ibu. Kenikmatan makanan berupa buah-buahan. Apalagi, Ibu? Yang lain lagi. Kenikmatan di apa? Di akhirat yang pernah kita rasakan di dunia, tapi di akhirat lebih hebat, yaitu walahum fiha azwajum mutahhara. Untuk mereka juga ada azwaj, pasangan-pasangan, ya. Perempuan punya pasangan suami, istri istri punya pasangan suami, ya. Laki-laki punya pasangan istri, punya azwaj. Tapi apa kata Allah? Pasangan yang punya sifat mutahhara. Ah, Mutoharo. Apa itu mutoharo? Itu mutoharo dari kata apa? Mutoharo dari kata toharo. Suci. Apa itu toharo? Bukan Suci. bersih, tapi Suci. suci kan? Toharo dengan wudhu. Itu toharo. Ya. Allah bilang azwajun mutoharo. Pasangan-pasangan bukan yang suci, Ibu. Bukan. Tapi yang disucikan. Itu kalau suci bilangnya apa? Azwajun tohiro. Isim fa'il. Tohiro. Kalau mutahharo itu, nah itu ilmunya level 5. Ibu lihat, Ibu Dini. Ya. Yang Orang. disucikan. Orang. Yang Suci. yang disucikan. Bayangkan, Bu. Bagaimana kira-kira? Pertama, disucikan fisiknya. Nggak ada beolnya, nggak ada pipisnya. Ya. Nggak ada haidnya, nggak ada nifasnya. Wih, Masya Allah. Nggak ada keringat yang bau. Masya Allah. Bayangkan. Bayangkan. Harum terus itu. Jadi fisiknya itu luar biasa. Ya, mukanya itu mukanya ceria, ya, nggak ada kotor-kotornya, nggak ada jelek-jeleknya. Kebayang bisa Sudarti punya pasangan cakepnya, masya Allah, cantiknya, masya Allah. Ya itu, itulah Pak mutahharo yang disucikan dari kekurangan. Ah, itu yang fisik. Juga apa? Dari yang batin, ya, nggak ada marah-marahnya, ya, nggak ada dengki-dengkinya itu pasangan kita. Ya. Kalau di dunia kan ada ya, masih ada marah-marah suami kita, masih ada marah-marah istri kita, ya. Nanti dia itu nggak ada tuh, ya. Kalau ngomong selalu enak ngomongnya itu Ibu Jasna, ya. Nggak ada suami itu ngomongnya itu nggak enak-enak, nggak ada tuh istri ngomongnya nggak enak. Ya, saya masih merasakan kadang nggak enak dengar suara istriku, tapi luar biasa bagiku, ya. Bagaimana di akhirat? Nggak ada, ya. Nggak ada omong-omong yang nggak enak, semuanya bagus. Kenapa? Karena dia adalah azwajum mutahhara. Pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah dari berbagai macam kekurangan fisik dan fisik dan sikap dan akhlak. Allahu Akbar. Dan yang paling bagus, Ibu, pasangan siapa? Pasangan kita waktu di dunia. Masya Allah. Ibu Gayatri, wanita soleha, istri soleha. Insya Allah, suaminya suami yang soleh. Nanti Ibu di akhirat, Ibu, di antara puncak kenikmatan apa? Dikumpulkan bareng suami istri waktu di dunia. Ibu Dini, ya, wanita soleha, insya Allah, suaminya soleha. Dikumpulkan bareng nanti di akhirat. Masya Allah, Pak Adi, Pak Sutrisno, Ibu Yati, Masya Allah. Iya, gak bisa itu. Gak bisa. Kenapa? Karena kita sudah tahu kualitas istri kita di dunia. Bagaimana dia melayani suami kepada istri, istri kepada suami. Ya, tapi ya akan meninggal dunia masing-masing itu. Ya,
Tapi kalau semua soleh, ya, itu di antara kenikmatan, dikumpulkan kembali bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, dan itu di antara kenikmatan nanti di akhirat. Ya, wahum fiha khalidun. Dan mereka itu akan kekal di dalamnya. Ya, kenikmatan pasangan hidup. Dan ini benar ini Bu. Kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai dari keluarga kita. Nah, sekarang kita buka ya kenikmatan surga. Ya, kenikmatan surga yang berawal dari doanya para malaikat. Ya, agar orang-orang yang beriman, beramal soleh itu Allah masukkan ke dalam surga. Lalu lihat ya, apa bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka nanti di surga. Nah, ini detailnya Ibu, Bapak. Allah sebutkan di surat Ghafir. Nah, coba dibuka. Surat Ghafir, mulai ayat yang ke-7. Wah, ini cukup panjang ya. Ya, karena cerita nih ya. Cerita nanti pada akhirat ya. Dari ayat 7 ini sampai dengan ayat yang ke-9. Mungkin bisa dibantu ya. Bisa Ibu Dini ya. Langsung dibaca langsung terjemahannya. Cukup panjang ini ya. Alazina itu ya Pak, Iya. orang-orang. Oke, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu langsung dibaca, Allazi- Bu. Langsung dibaca ini ya, terjemahannya, maknanya. Oh, Cukup panjang ini. terjemahnya aja Pak. Ya, coba. Hmm. Ayat ke-7 ya. Sorry, Malaikat-malaikat sebentar, yang sebentar. Semua sudah dapat, Ibu? Semua sudah dapat? Ya. Surat Ghafir, surat ke-40. Dari ayat yang ke-7 sampai 9 ya. dibaca Itu, semua ya Pak langsung. ya, ya bersambung ya. Halaman 467. Ya. Oke. Silakan Ibu Dini. Ya Pak, saya baca terjemah aja ya Pak. Ya, baca terima aja. Ayat Malaikat-malaikat berapa, Pak? Ayat ke-7 sampai 9. Ya. 7 sampai 9. Oke. Malaikat-malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya. Dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Bentar. Cukup Ibu ya. Nah, ini kan manfaat ketakwaan apa, Bu? Malaikat itu memintakan ampun lillazina amanu spesial untuk orang-orang yang telah beriman waktu di dunia. Masya Allah. Apa doanya Bu? Rabbana wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma. Rahmatmu dan ilmumu itu meliputi segala sesuatu. Rahmatmu ya Allah, ilmumu itu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Maka ampuni orang-orang yang bertobat kepadamu ya Allah. Wattaba'u sabilaka dan istiqomah mengikuti jalanmu ya Allah. Maka dia belajar Al-Quran. Dia faham Al-Quran. Dia amalkan Al-Quran. Dia belajar sunnah Nabi. Ya, dia fahami, diamalkan. Ya Allah apa? Faghfir. Ampunilah orang yang bertobat dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Wakihim azabal jahim. Wakihim. Wakina azaban nar. Ini wakihim. Dan jagalah mereka dari azab neraka jahim. Siapa itu? Malaikat yang doakan kita. Yang nggak pernah bermaksud kepada Allah itu malaikat. Ya. Berdoa siapa? Spesial. Nggak semua orang dikasih. Ya. Nggak semua orang dapat doanya malaikat. Tapi mereka yang di dunia itu mereka beriman dan beramal soleh. Oke Bu? Satu. Yang kedua, yang ke-8. Belum berhenti doanya, Bu, ya. Masih lanjut lagi doanya. Lihat nih, ayat yang kedua nih. Ayat yang ke-8. Coba lihat. Silakan Ibu Dini. Lanjut. Ya, lanjut ya Pak. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Adnin yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Lanjut.
Dan peliharalah mereka dari kejahatan dan orang-orang yang engkau pelihara dari kejahatan pada hari itu. Maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya dan yang demikian itulah kemenangan yang agung. Allahu Akbar. Ibu, lanjut doanya malaikat. Yang tadi apa doanya? Ya Allah, ya, berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu, ya, dan jagalah mereka dari siksa api neraka. Satu, oke Bu. Selamat neraka. Bagaimana? Gak masuk surga? Oh enggak, ya. Berikutnya apa doanya? Rabbana wahai Tuhan kami, wa adkhilhum, masukkanlah mereka yang dulunya waktu di dunia beriman, beramal soleh. Ya kan Bu? Kemana? Jannati Aden, ke dalam surga-surga Adenmu di akhirat nanti. Ya. Allati wa'atahum, yang engkau telah janjikan kepada mereka. Allah turun Al-Quran, Allah kabarkan yang beriman surga nanti di akhirat. Kan begitu. Banyak banget tuh dikabarkan di Al-Quran. Banyak banget itu. Nah, ya Allah, kata malaikat, tolong ya Allah masukkan mereka yang yang beriman itu ke dalam surga yang engkau telah janjikan untuk mereka. Tapi jangan sendirian ya Allah. Barang-barang. Siapa? Waman solaha. Dan siapa saja yang soleh. Orang yang soleh. Siapa? Min abaihim. Itu aba, jamak dari kata abi. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya, orang tuanya, kakek neneknya. Masya Allah. Kumpul bareng dengan orang tuanya, dengan kakek neneknya. Kalau kalau solaha, kalau soleh. Siapa lagi? Yang kedua, wa azwajihim. Nah, ini dia. Ibu ini kan. Azwaj dan Pasangan. pasangan mereka. Ya, istri dengan suaminya, suami dengan istrinya, sehingga kemudian bisa kumpul bareng di surga Allah. Tetapi juga dengan wazurriyatihim, dan anak-anak keturunannya. Tadi ke atas aba, ya, ke samping pasangannya, ke bawah lagi azwaj. Berapa level Ibu? Berlevel-level, ya, 10 level ke atas, 10 level ke bawah, ya. Kalau semuanya soleh-soleh, masya Allah akan tersambung itu. Reuni keluarga bareng ini, masya Allah. Siapa yang doakan? Malaikat Allah. Bukan satu malaikat Ibu. Tuh, malaikat banyak ini. Yahmilunal arsya. Malaikat yang pikul itu ars. Dan waman haula, udah pakai sekitarnya itu. Banyak sekali itu. Masya Allah. Bayangkan doanya, luar biasa. Ya, didoakan agar bisa dimasukkan surga dan kumpul bareng. Tapi syaratnya waman sholaha. Bersama keluarganya yang soleh-soleh. Termasuk teman-temannya juga yang soleh-soleh Ibu. Teman-temannya itu, ya, akan kumpul bareng dengan mereka. Ya. Sekarang barang-barang di dunia, kita belajar, kita latihan, kita berusaha untuk menjadi orang soleh Ibu. Ya, insya Allah akan kumpul bareng ya, Ibu Yati, Ibu Sudarni, Ibu Dini, ya, Ibu Amin. Hasanah. Insya Allah kumpul bareng itu. Ya, nostalgia kembali. Ya, dan kita akan lihat, ya, kita pernah belajar bareng di dunia, nanti diputar rekamannya di akhirat. Diputar rekamannya itu. Oh, saya pernah berbuat baik. Kalau ikhlas karena Allah, akan lihat rekamannya dan akan dapat balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan, yang ya'mal, yang beramal, mithqala dzarratin, walaupun sekecil biji zarrah, ya, khairan, kebaikan, yarahu, dia akan melihatnya. Oh, saya pernah belajar bareng, saya pernah menghafal Al-Quran, saya pernah belajar mengaji. Oh iya, ya, ya, sampai jam 9 malam, sampai jam 10 malam, ya, akan yarahu, akan melihatnya. Dan kemudian akan mendapatkan balasan daripada apa yang diperbuat tersebut.
Ya, karena itulah hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Allah pemiliknya akan memberikan balasan pada hari itu sesuai dengan amalan waktu di dunia. Ya, Ibu belum selesai. Ada lagi yang ketiga. Ya, ayat 9. Waqihimus sayyi'at, dan jagalah mereka dari berbagai macam keburukan. Keburukan dunia, apatah lagi keburukan di akhirat. Ya. Kenapa? Waman taki sayiat. Karena barang siapa yang taki sayiat, yang engkau jaga dari keburukan. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat. Faqada rahimtah. Faqada rahimtah. Maka sungguh engkau telah memberikan rahmat kepada mereka. Ya, rahmat kepada mereka kapan? Kalau nanti di akhirat, Allah Allah jaga dari berbagai macam bentuk keburukan. Ya, keburukan neraka. Wazalika huwa, dan itu dia, ini kata penguat, dan itu benar-benar al-fauzul azim, keberuntungan yang besar. Allahu Akbar. Ya, keberuntungan yang besar. Apa Ibu? Keberuntungan akan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi ini nggak bisa main-main Ibu. Ini harus serius ini, ya. Ya, harus serius kan. Ya, kita bisa menikmati semua prosesnya, tapi kita memang fokus bagaimana kita beramal soleh, ya, sebanyak mungkin, secepat mungkin, ya. Eh, karena ini insya Allah akan bisa menjadi sebab kita setelah rahmat Allah untuk bisa dimasuk dalam surga Allah SWT. Dan terakhir, ya, kenikmatan surga untuk yang bertakwa, ya, Allah sebutkan di awal surat dalam juz yang ke-30. Apa itu? Surat An-Naba. Ya, dilihat An-Naba awal juz yang ke-30. Pada ayat yang ke-31. Ya, ayat yang Lil ke-31. mutakin mafaza. Ya, dan seterusnya. Ya, sampai di belakangnya itu. Nah, coba Ibu Sudarni, Bu, dibaca Ibu. Dibaca ayat Al-Qur'annya dan terjemahannya atau diterjemahkan. Suaranya Ibu. Surat An-Naba, ya, mulai ayat yang ke-31. Halaman 583. Ini terakhir ya, baterai terakhir. Suaranya Ibu Sudarni bisa dibuka. Nggak bisa. Ustadz. Oke, oke. Ya. Silakan Ibu Sudarni. Roja. Betul dong. Bukan. Betul Ustadz. Innalil muttaqina. Mutakin. 583. Halaman 583. 583. An-Naba, Bu. Surat An-Naba awal juz ke-30 kan. Ayat berapa Ustadz? 31. Ayat 31. Yang paling Innalil muttaqin paling Ya. atas, ya. Ya betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaja. Sungguh bagi orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Hadaiqo wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Wakawaibat atroba, dan gadis-gadis montok yang sebaya. Sampai ayat berapa Ustaz? Terus aja. Banyak banget nih. Diperinci kenikmatan surga. Apalagi? Wakaksan dihako, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. La yasma'una fiha laqwaw wala kidaba.
Mereka tidak mendengar percakapan eh, mereka tidak mendengar di sana percakapan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Jaja'am mir rabbika atau an hisab sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Oke, cukup Ibu. Masya Allah. Kata Allah, inna lil muttaqina. Sesungguhnya spesial, khusus. Siapa? Al-muttaqin. Muttaqun, muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Khusus untuk orang bertakwa. Ada apa? Ada mafaza, ada kemenangan. Ada keberuntungan. Ibu, kapan orang menang? Kalau sudah berjuang. Kapan orang untung? Kalau sudah berdagang. Jadi ada aktivitas yang dikerjakan. Apa itu? Aktivitas ketakwaan waktu di dunia. Berdagang dengan Allah. Dengan beriman, dengan beramal soleh. Kayak gitu sekalian. Dengan tauhid, dengan sholatnya, dengan infaknya, dengan zakatnya, dengan wakafnya. Dengan membantu orang lain. Itu takwa baik sekali bentuknya itu. Kata Allah, ya, nanti di akhirat akan mendapatkan mafaza. Nah, di sini semuanya adalah akhirat, bukan dunia. Apa itu? Hadaiqo, ada kebun-kebun, jamak ini. Ya, bukan satu kebun, kebunnya banyak. Hadaiqo. Apalagi? Dan khususnya ada anaba, anggur. Anggur ya. Nggak dibilang pisang goreng. Itu biasa tuh pisang goreng, murah. Ada ubi goreng. Itu murah itu. Kalau anggur, Masya Allah. Berapa Ibu? Anggur satu kilo berapa itu? Kalau ubi 5.000 ya? Ya, ubi 5.000. Kalau anggur berapa itu? Mahal kan? Maka itu Al-Quran, ya, kebanyakan buah anggur disebutkan karena buah mahal itu. Ya, makanannya raja. Makanannya raja itu buah anggur. Masya Allah. Apalagi Ibu? Wakawaiba dan gadis-gadis montok. Ya, montok barang montok semuanya. Yang penting perempuan sempurna lah, Masya Allah. Badannya bagus, penampilannya bagus. Apa itu? Gadis yang montok. Ya. Lalu apa? Atsroba yang sebaya. Ya. Sehingga tuh di surga itu semuanya jadi muda, Ibu. Semua jadi apa? Jadi muda. Semua jadi gadis. Semua jadi laki-laki yang sempurna. Masya Allah. Bayangkan tuh. Kenapa? Karena di dunia itu orang suka punya kebun-kebun. Di dunia orang suka makan anggur. Di dunia orang suka punya pasangan yang kawaii buat seroba. Ya kan begitu? Iya. Nanti di akhirat akan dikasih yang lebih daripada itu. Masya Allah. Apalagi Bu minumannya. Wa ka'san dihaqa. Dan gelas yang selalu penuh. Sekali minum, diturunkan, penuh lagi. Minum lagi, turunkan, penuh lagi. Wah, Masya Allah. Itu namanya ka'san dihaqa. Bagaimana tuh ya? Hah? Kalau kita kan minum ya, eh, itu diturunkan, ada waktu itu. Diisi lagi itu, ada waktu. Berapa kira-kira, berapa detik itu jedanya. Tapi ini enggak. Yang penting diturunkan langsung penuh. Langsung minum. Itu namanya ka'san dihaqa. Ada gelas minumannya yang selalu penuh. Kenikmatan minuman. Ya. Kenikmatan makanan, tadi udah. Kenikmatan pasangan hidup udah. Kenikmatan apa ini? Minuman udah. Apalagi kenikmatan telinga. La yasma'una fiha lagwan. Mereka tidak pernah mendengarkan perkataan yang sia-sia. Wala kidzaban. Demikian perkataan dusta. Bohong-bohong itu nggak ada tuh. Semuanya bagus-bagus. Masya Allah. Ah, kenapa itu dapat Ibu? Allah bilang, kenapa dapat itu surga? Karena jazaa'am mir rabbika, sebagai balasan dari Rob mereka, Tuhan mereka. Wa ato'an hisaba, dan pemberian yang cukup banyak.
Jadi ya Ibu dapat ini kenapa? Karena ada amalnya waktu di dunia. Itulah amal takwa. Menjadi muttaqin yang bertakwa. Sehingga sebagai jaza, sebagai balasan, Allah siapkan semua ini nanti di surga kelak. Masya Allah. Ya. Bapak Ibu yang muliakan, dari sini kita bisa menangkap, bisa memahami, ya, betapa sayangnya Allah kepada kita dengan menurunkan Al-Quran dan mendetailkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang akan didapatkan karena ketakwaan, kenikmatan di dunia. Coba lihat tadi, Bu. Itu kan detail kan? Mau apa? Mau apa? Mau punya harta, mau punya anak, mau punya bisnis, bisa. Apa? Ketakwaan. Tuh lihat kan, apa surat Nuh tadi itu kan? Kami kirimkan air hujan yang deras, kami lapangkan untukmu hartamu, demikian pula anak-anakmu punya banyak anak. Bayangkan kau punya anak 10, anaknya semua soleh-soleh, bagus-bagus, masya Allah. Ya. Kami lapangkan, kami berikan kepada mereka itu kebun-kebun, demikian pula sungai-sungai sekaligus. Itu kan didetailkan oleh Allah itu. Demikian pula Allah kabarkan dalam Al-Qur'annya itu kitab itu apa manfaat ketakwaan di akhirat akan surganya dengan sangat detail. Ya, bagaimana makanannya, bagaimana minumannya, bagaimana tempat tinggalnya. Itu ada. Bagaimana teman-temannya nanti di surga, bagaimana nanti pas keluarga di surga. Buat apa? Buat kita ini, Bu, Bapak, semangat untuk bisa mengambilnya. Ya, semangat, ya. Kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Fastabiqul khairat, ya berlomba-lomba untuk bisa mengambilnya. Karena ya kesempatan kita, Bu, untuk mencapai cuma sebentar. Di dunia kita nggak tahu kapan ini berakhir, kita nggak tahu ini. Ya, maka selama dikasih kesempatan oleh Allah, ya kita berpikir, kita fokus, kita mengatur bagaimana bisa maksimal. Ya, kita mengambilnya. Termasuk ini. Sekarang kita berapa pada apa, Bu? Pada 10 hari terakhir bulan Zulhijjah ini. Ya. Hari sudah masuk malam yang keberapa nih? Keenam ya? Keenam. Ya. Hari yang sangat luar biasa. Ya, ada tiga A kelebihannya hari-hari ini. Tiga A. Satu itu ahabbu, lebih dicintai oleh Allah. Ahabbu. Yang kedua, a'zomu. Ya, afdolu ya, afdolu lebih utama. Yang ketiga, a'zomu lebih agung. Nah, tiga A. Tiga A kelebihan amal soleh pada 10 hari pertama bulan ini. A ya ahabu lebih dicintai oleh Allah. Afdal lebih utama. A'azam lebih agung. Ya. Apapun bentuk amal soleh ibu bapak sekalian, maka kerjakan. Ya, kerjakan. Ya. Yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah kita kerjakan. Nah, kita latihan misalnya, kita latihan. Ya. Saya pribadi pun latihan itu ya. Mungkin nggak besar ya, tapi kita coba latihan. Latihan melebihi daripada yang semestinya. Ya, misalnya nih kita naik motor ya, naik Gojek, bayarnya 20.000 itu, tapi kasihnya 25.000 hari ini. Ya, kenapa? Karena mau lebih daripada semestinya. Ya, ada orang jual kerupuk, berapa kerupuknya ini? 10.000. Ya, belinya 15.000. Misalnya kan? Kenapa? Karena niat untuk beramal yang lebih pada hari yang seperti beginian. Sama orang tua, sama teman-teman, dan seterusnya. Ya, semoga dengan itu semuanya Allah kemudian berikan kepada kita ganti ya. Ganti yang lebih bagus daripada apa yang kita kerjakan. Jazaan mir rabbika sebagai balasan dari Tuhanmu dan atoan hisabah dan pemberian yang cukup. Semoga Ibu sekalian ini bisa ditangkap ya dan jadi inspirasi dan semangat ya. Dan itu kita harapkan dari program Kait Ibu. Ini materinya bisa katakan sangat terbuka, nggak ada hafalannya yang harus di store, nggak ada.
Yang mau menghafal silakan menghafal, ya. Yang mau menulis silakan menulis, ya. Bebas Ibu, ya. Karena sini utamanya Bu, semangatnya mau dibangun, ya. Kalau ilmunya, ya sudah banyak ya di tempat lain. Banyak sekali ilmunya itu. Nah, ini kita membangun semangat. Maka semoga dengan semangat ini, ya insya Allah Allah berikan kita yang terbaik. Insya Allah Ta'ala. Oke Bu ya, kita ulangi secara cepat. Manfaat ketakwaan di akhirat. Ada yang bisa bantu Ibu? Dan mendapatkan surga sejahtera Nah, di akhirat. oke, jadi yaitu mendapatkan surga ya, surga di akhirat. Apa isinya surga Ibu? Nah, berarti apa dalilnya apa tuh? Al-Baqarah ayat Baqarah ayat 25. 5. 25. Apa isinya itu Bu? Satu, mendapatkan apa? Kenikmatan kenikmatan Nah, kenikmatan yang berupa Seorang fisik, sifat dan akhlak dan juga seperti buah-buahan ya, dan lain-lain. buah-buahan kan? Pasangan yang Buah-buahan, pasangan disucikan. dengan hidup, disucikan, terus kekal. Ya, 3 ya. Buah-buahan ya yang luar biasa dan pasangan hidup yang pasangan yang disucikan. disucikan, Lalu yang kedua, apa kekal di Bu? surga. Surat Ghafir. Ya, surat apa? Gofir, Surat Ghafir. gofir. Malaikat mendoakan. Mereka mendoakan. Iya, Nah, doakan orang yang bertakwa kan? Apa doanya? iya. Satu, Pak Ustadz, Pak, waqihim. malaikat-malaikat itu mendoakan tuh kapan sih, Pak? Di dunia. Selama kita Nah, beriman Kita itu berbuat selalu didoakan gitu, Pak. kebaikan ya kan? itu. Wa yastaghfiruna Memohonkan lilladzina ampun. tabu. Ya. Ampun. Ini Bu fi'il mudhari. Selalu selalu beristighfar. Kan gitu kan Bu? Itu fi'il mudhari. Artinya selalu. Selalu beristighfar. Selalu beristighfar. Lilladzina tabu. Kepada orang-orang yang bertobat. Bertobat. Jadi mulai dari sekarang ini kita hidup selama kita beriman selalu didoakan ya Pak Ustadz ya. Betul Ibu. Kan gitu. Ya, Pak. Benar ya? Makasih Pak Ustadz. Aman. Semangat ini Pak Ustadz. Nah, gitu. Semangat didoakan Apa tadi? malaikat. Apa tadi isinya? Satu adalah Memohonkan ampun. ya Allah wakihimun. Wakihim azab jahim. Ya. Setelah Diampunkan dosanya satu. Kemudian yang kedua kedua, selamat dari api neraka, neraka. Yang ketiga memasukkan ke masuk dalam surga. 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 Yang keempat Ahabun adu bareng-bareng. Bareng-bareng Bareng-bareng. dengan orang tua, orang-orang tua, yang pasangan, soleh dan cantik, soleha. anak ke bawah. keturunannya. Turunannya. Apalagi Bu, setelah itu Menjaga mereka dari keburukan. Dari jaga dari kejahatan. keburukan dunia Ya, akhirat. Gitu, Masya Allah. Yang memberi terakhir, rahmat dan terakhir. kemenangan yang agung. Terus yang terakhir di surat An-Naba. An-Naba. Anaba. Balasan terhadap orang yang bertakwa untuk di akhirat nanti di Apa saja surga. Bu rinciannya? Ada kebun-kebun satu, Iya. ada buah anggur, Gadis-gadis, ada pasang hidup Gadis-gadis, dan sebaya. minuman-minuman, Apalagi Bu? ya, Minumannya. mendengarkan penuh. percakapan yang baik-baik, Kalau telinganya Ya. Bu apa? Enggak pernah dengar yang buruk-buruk. mendengarkan percakapan Percakapan yang sia-sia tidak ada. Masya Allah. Nah, ini baru sebagian Bu ya. Kalau di surat lain tuh ada lagi yang lebih detail itu. Ya, yang lainnya. Iya Pak, Oke. yang di dipan-dipan bersandar. Betul. Alal araiki yang zurun. Di atas Iya. dipan-dipan kan mereka melihat. Oke. Ini Bu, silakan ditulis Ibu, dirapikan. Yang merapikan tulisannya bisa di-share ya sama kawan-kawan ya. Semoga bermanfaat insya Allah Ta'ala. Indonesia Pak. Saya berharap ya. Saya berharap Bu, ini materi Bu. Sekarang saya bagikan buat siapa? Buat Ibu. Nanti sharing-sharing sama teman-teman, sama keluarga, sama suami, ya. Semoga bisa bermanfaat insya Allah Ta'ala. Amin. Atau bisa jadi tulisan di Facebook atau di mana, ya buat semuanya yang baik-baik. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan Ibu hari ini? Kira-kira apa Sudah, Pak. faedahnya Bu yang tangkap materi kita hari ini? Ada yang mau Sudah. sampaikan? Cukup ya. Pak Adib, ada yang mau sampaikan Pak Adib? Pak Adib dari Solo, Masya Allah. Ya, ini Pak Adib sibuk ini pengacara ini. Pengacara apa? Notaris ya? Sama Bu Siti Halimah dari Solo. Oh iya, ini ada Bu Siti Halimah. Barang ini Pak Adib dari Solo juga nih Bu Siti Halimah. Ya, ketemu di sini nih.
Ada Bu Siti level sekarang level 4, Masya Allah. Usianya 77 ya? 8. 78 Bu Siti Nah, Halimah. lebih sendiri ada Pak Adi. Pak Adi berapa? 62 ya Pak Adi ya? Masya Allah. Ya, seusia anak saya. Tapi Pak Adi ini sudah level ke-6 sekarang. Kelasnya. Pak Adit seumur saya dong 62. 62 ya. Tapi sekarang levelnya udah paling tinggi di sekejap. Iya, Level 6 belajar. hebat Pak Adit. Terus belajar. Oke, Ibu Gayatri yang sampaikan. Apa gitu ya? Pas jam 9. Masya Allah, luar biasa belajarnya dari setengah 7 sampai jam 9. Semua berkait. Oke, Bu. Insya Allah pekan depan itu sepertinya kita libur. Oh Karena iya, hari tasyrik, Hari hari tasrik. makan-makan, hari minum-minum. Ya kan? makan Hari kambing tasyrik Pak. ya. Pas hari tasyrik, hari keberapa tuh? Hari keempat ya. Perkiraan hari Hari keempat. Tanggal Mungkin 19 ya hari untuk pekan depan kita libur dulu ketiga, ya. hari ketiga. Semoga pekan ketiga. depan kita ketemu lagi insya Allah Ta'ala. Ya. 10, 11, 12, tanggal 12 itu. Oke. 12 Zulhijjah. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan kepada semua kita untuk Amin. pada hari-hari ini dan menerima semua ibadah kita pada bulan ini insya Allah Ta'ala ya. Makasih banyak semuanya. Kita akhiri Terima ya kasih dengan doa Pak. kafaratul Jazakallah majlis. khair. Subhanakallahumma bihamdik Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.